Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kali ini kita berada di tadabbur ke-28. Masih dalam firman Allah, wa min syarri hasidin idza hasad, dari surat Al-Falaq. Dari kejahatan atau kejelekan orang yang hasad ketika dia hasad. Cara menghadapi dampak jelek orang yang hasad, di halaman 99 dari buku Tafsir Jalalain 3 surat favorit. Cara mengatasi orang yang hasad adalah, atau menghadapi dampak jelek dari orang yang hasad, misalnya biar selamat dari ain, sihir, dan hasad dia, yang pertama, tawakal kepada Allah. Karena Allah katakan dalam surat At-Tolak ayat ketiga, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya kecukupan. Terus yang kedua, bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhita. Jika kamu bersabar dan mau bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Terus yang ketiga, agar mudah menghadapi dampak jelek dari orang yang hasad dengan pertolongan Allah, yang ketiga adalah meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad, seperti dengan merutinkan zikir pagi petang. Ya, rutinkan zikir pagi petang. Dari hadis Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb, dari bapaknya, ia berkata, kami pernah keluar pada malam yang hujan dan sangat gelap. Kami meminta Rasulullah SAW agar mau mendoakan kebaikan untuk kami. Kami pun mendapati beliau berkata, ucapkanlah. Aku tidak mengucapkan apapun. Beliau berkata lagi, ucapkanlah. Aku pun tidak mengucapkan apapun. Beliau berkata lagi, ini yang ketiga kali berarti, ucapkanlah. Aku lantas bertanya, apa yang mesti aku ucapkan? Beliau menjawab, Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain hina tumsi wa tusbihu salasa marratin takfika min kulli syai'. Bacalah surat Al-Ikhlas dan juga surat Al-Falaq dan An-Nas setiap petang dan pagi hari sebanyak 3 kali. Maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi, benteng yang paling kuat untuk melindungi diri dari kejahatan orang yang hasad adalah berpegang pada Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW, lalu meminta perlindungan kepada Allah, Rabb semesta alam. Nah, seperti dalam bacaan Al-Falaq dan Anas itu ada doa meminta perlindungan kepada Allah. Nah, itu kita rutinkan setiap pagi dan petang. Baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali. Lalu yang keempat, agar mudah mengatasi dampak jelek dari orang yang hasad, ya, cara mengatasinya, mencegahnya adalah jangan beritahu orang yang hasad tentang nikmatmu. Jadi tidak semua berita gembira itu disampaikan pada orang lain. Nah, kita bisa ambil pelajaran dari kisah apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub pada putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam surat Yusuf ayat kelima disebutkan, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ayahnya berkata, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka nantinya membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi kalau ada berita baik, berita gembira, tidak selamanya disampaikan kepada orang lain gitu. Ada orang-orang yang hasad pada kita, justru kalau kita ceritakan pada mereka, mereka malah jadi tidak senang dan nanti hasad pada kita. Coba juga lihat dalam masalah mimpi baik dan mimpi buruk yang pernah Nabi SAW sebutkan. Nabi katakan, aru'iyal hasanatu minallah. Mimpi yang baik itu dari Allah. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa may yuhib. Jika kalian itu mimpi baik, mendapatkan mimpi yang disenangi, janganlah menceritakannya selain pada orang yang menyukai saja. Jadi tidak ceritakan pada semua orang. Namun sebaliknya Nabi SAW katakan, wa idza ra'a ma yakrahu falyata'awas billahi min syarriha. Namun jika kalian itu mimpi buruk, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari kejelekannya. Wa min syarri syaitan, dan dari kejelekan setan juga. Waliyatful salasan, lantas kalian itu meludah 3 kali, wala yuhaddits biha ahadan fa innaha lan tadurrahu.
Ya, dan jangan menceritakan hal tadi kepada yang lain, karena mimpi tersebut tidak akan memudaratkan orang yang bermimpi tadi. Jadi kalau ada berita baik, ya cukup sampaikan pada orang-orang yang senang dengar saja. Kalau yang tidak senang dengar, ya tidak perlu disampaikan. Apalagi tahu ada tetangga, ada teman, ada sedulur, ada keluarga yang tidak senang dengan kegembiraan kita. Yang kelima, jangan ambil peduli dengan orang yang hasad. Sibukkan diri dan tidak banyak memikirkan dia. Jadi jangan terlalu pusing mikir dia terus. Wah, nanti dia itu celakain kita gini, nanti dia ngapain kita gini, nanti dia kerjain kita seperti ini. Jangan mikir dia. Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwa jika ada yang hasad pada kita, tidak usah pedulikan. Tidak perlu takut dan hati kita tidak usah memikirkan dia. Yang keenam, menghadap dan ikhlas kepada Allah dengan menyibukkan hati untuk mencintai, ridho dan bertobat kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, innahu laysa lahu sultan 'alal ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Dalam surat An-Nahl ayat 99 sampai 100, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Sesungguhnya kekuasaan setan itu hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ikhlas, ya, orang-orang yang sibuk mencintai Allah, cari ridha Allah, bertobat kepada Allah, sulit untuk diganggu setan. Termasuk juga kalau ada yang hasad pada dia, dia bisa mengatasinya. Yang ketujuh, tabah, sabar dalam menghadapi orang yang hasad. Tabah dan sabar. Karena Allah katakan, dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi, tsumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah, innallaha laghafurun ghafur. Innallaha la'afuwun ghafur. Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita, kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Di sini disuruh tidak membalas, berarti dia sabar. Jika Allah benar-benar memberikan jaminan, padahal ia telah membalas sesuai dengan haknya, bagaimana lagi jika seorang yang tidak membalas sama sekali? Ya berarti dia sabar. Ya terus dizolim dan ia mau bersabar. Bukankah kita tahu sendiri bahwa hukuman bagi orang yang bertindak zolim dan memutus silaturahim itu lebih cepat mendapatkan hukuman? Ya, karena ingatlah bahwa sudah jadi sunnatullah, law bagha jabalun ala jabalin ja'alal baghi minhuma dakka. Jika satu gunung itu menzolimi gunung yang lain, salah satu yang zolim nantinya akan rata dengan tanah. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Bada'iul Fawaid. Yang kedelapan, berbuat baik pada orang yang hasad. Nah, sekarang malah orang yang hasad pada kita, kita buat baik. Ada orang yang tidak suka pada kita, kita balas dengan kebaikan. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru, wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'azim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu was-sami'ul alim. Dalam surat Fussilat ayat 34 sampai 36. Tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia itu ada permusuhan, seolah-olah nantinya menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan satu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Juga dalam surat Al-Qasas ayat 54 disebutkan, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka, ketabahan mereka. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Dan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Nah, di sini disuruh sabar juga. Termasuk hadapi orang yang hasad. Lihat pula bagaimana sikap para nabi ketika mereka disakiti dan dizalimi. Juga mereka sabar. Seperti Nabi SAW sendiri saat perang Uhud malah berdoa, Allahumma gfirli liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka sejatinya itu tidak mengetahui. Doa ini mengandung pelajaran bagaimanakah keburukan dibalas dengan kebaikan dalam 4 bentuk. Nah ini dalam 4 bentuk. Ahaduha afuhu anhum. Ya, yang pertama itu memaafkan.
Wasani istighfaruhu lahum. Yang kedua itu mintakan ampun untuk orang yang berbuat zalim. Kemudian yang ketiga, ya, i'tizaruhu anhum bi annahum la ya'lamun, memberikan uzur kepada mereka karena mereka tidak tahu. Kemudian yang keempat, isti'tafuhu lahum bi idhafatihim ilaih. Para nabi itu begitu sayang dan simpati kepada kaumnya sendiri karena mereka tetap menyatakan itu kaumnya. Jadi sini memaafkan, memintakan ampun untuk orang yang berbuat zalim, memberikan uzur, kemudian nyatakan bahwasanya itu kaumnya. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu membalas kejelekan kaumnya itu dengan kebaikan. Kemudian cara mengatasi yang lainnya lagi adalah segera bertobat atas dosa. Segera bertobat atas dosa. Kemudian yang ke-10, orang yang hasad itu mandi dan airnya disiramkan pada orang yang kena hasad. Ini kalau terkena ain ya. Coba kita lihat di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadara." Sabaqathul ainu wa izastugsiltum faghsilu. Ain itu benar adanya. Ingat, ain itu benar adanya. Ain atau bahasa lainnya sawan, mata hasad, mata dengki, pandangan gak suka, itu benar adanya. Itu bisa mencelakai orang. Segala sesuatu terjadi dengan takdir, termasuk pula ain itu terjadi dengan takdir. Apabila kalian diminta untuk mandi karena memberikan dampak ain, maka mandilah. Kemudian yang ke-11, cara mengatasi hasad lagi adalah lakukan ruqyah syar'iyyah. Ini terutama untuk orang yang sudah terkena, ya, misalnya terkena sihir, terkena ain, bisa diruqyah. Kemudian cara mengatasinya lagi adalah memiliki iman dan tauhid yang kuat. Nah, ini diringkas dari penjelasan Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab Tafsir At-Tasil li Ta'wil Tanzil juz amma fi su'al wal jawab. Nah, yang terakhir, sebab terjadinya hasad itu apa? Nah, sebab-sebab ini kita hindari. Ya, yang pertama permusuhan dan kebencian, yang kedua cinta dunia terutama terkait dengan kekuasaan dan kepemimpinan. Yang ketiga pelit membagi kebaikan pada orang lain. Yang keempat lemahnya iman. Yang kelima kesombongan. Yang keenam tidak ingin dikalahkan yang lain. Yang ketujuh hasad bisa ada karena takut disaingi. Yang kedelapan takut diejek orang lain. Sebab ini juga disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam Tasil li Ta'wil Tanzil juz amma fi su'al wal jawab. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk kesempatan pagi ini. Ya, mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya. Terus semangat untuk tadabbur dan merenungkan Al-Quran. Nanti pembahasan berikutnya kita masuk pada tadabbur 29, tafsir dan tadabbur dari surat An-Nas. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.